Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang tak pernah tuntas selalu menjadi perdebatan sengit setiap kali debat Pilpres. 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. Satu, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Dan pertanyaan saya sebenarnya satu, apakah kalau Bapak jadi Presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu warga agar kemudian mereka bisa bersih? Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Benarkah ini hanya isu daur ulang yang muncul musiman setiap 5 tahun sekali? Tapi pelanggaran HAM bukan hanya isu masa lalu. Saat ini sejumlah kasus pelanggaran HAM berat belum tertuntaskan dan belum juga memberi rasa keadilan bagi keluarga korban. Peristiwa Kanjuruhan dan peristiwa kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan. Tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Debat HAM yang tak kunjung padam. Halo, selamat malam pemirsa. Untuk kesekian kalinya masalah pelanggaran HAM kembali menjadi bahan perdebatan yang disampaikan dalam debat Capres. Lalu seperti apa para Capres mendukung tuntasnya permasalahan ini? Kita langsung saja memperkenalkan para narasumber yang sudah bersama saya di studio saat ini. Di sebelah kanan saya sudah ada aktivis 98, Mas Afiq Ali. Selamat malam, Mas Afiq Ali. Lalu kemudian di sebelahnya ada politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Bapak Masinton, selamat malam. Lalu anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Mas Afnan Malai. Mas Afnan, selamat malam. Di sebelah kiri saya ada pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Bang Ege, selamat malam. Dan juga Ketua Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer. Bang Noel, selamat malam. Tadi sebenarnya sebelum kita memulai udah ada cuplikan-cuplikan ya dari debat perdana yang berlangsung. Kita akan simak selengkapnya seperti apa pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Capres Ganjar soal penyelesaian kasus HAM berat pada debat perdana yang ditanyakan kepada Capres Prabowo Subianto. Kita simak selengkapnya lalu kita akan bahas bersama para narasumber. Kita simak yang satu ini. Pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja dua. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Persilakan. Kita akan berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu.
Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu. Saya sampaikan, pertanyaan saya sebenarnya satu. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu warga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Tidak ada masalah. Ya, pemirsa, tadi kami putarkan tanya jawab antar Capres Ganjar Pranowo dan Capres Prabowo Subianto. Saya akan ke Bang Masinton terlebih dahulu. Bang Masinton. Karena Capres Anda yang bertanya kepada Prabowo. Satu, tadi dibilang pertanyaan Mas Ganjar ini tendensius. Kenapa sih harus menanyakan pertanyaan seperti itu ke Pak Prabowo? Apa yang dirasa kurang? Karena Pak Prabowo sudah mengatakan berkali-kali sudah ditanya dan dianggap sudah dijawab, Bang Masinton. Ya, jawaban kan belum tentu penyelesaian soal, gitu ya. Nah, yang ditanyakan oleh Mas Ganjar, ya, itu terkait tentang rekomendasi DPR terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Ada 4 rekomendasi itu. Nah, satu diantaranya ada pengadilan HAM berat. Nah, maka ketika itu ditanyakan, sesungguhnya itu tidak ada tendensi untuk memojokkan atau sifatnya ingin apalah ya, menyalah-nyalahkan orang. Tetapi itu yang ditanyakan oleh Mas Ganjar dalam debat Capres jika Bapak nanti terpilih, apakah akan membuat pengadilan HAM, kemudian mencari yang 13 orang yang ditunggu oleh keluarga. Nah, ketika itu dibilang tendensius, menurut saya sih baperan aja. Pak Prabowo yang baper. Ya, karena melihat pertanyaan itu adalah sebuah pertanyaan saja, ya, tidak ada tendensi apapun. Pertanyaan yang oleh negara sampai ini belum selesai. Nah, kenapa dia muncul 5 tahun? Ini bukan 5 tahun, ada yang namanya aksi Kamisan. Itu referensinya mengambil dari keluarga korban, ya, di Amerika Latin itu, di Argentina, korban rejim otoriter yang menuntut negara untuk melakukan peradilan HAM. Gitu loh. Nah, itu ya, jadi isu ini bukan 5 tahunan. Dia muncul pada saat 5 tahun karena ya orang yang diduga terlibat dalam penghilangan paksa di masa lalu nyalon. Bapak itu lagi, Bapak itu lagi. Pak Jadi Prabowo ditanyakan. maksudnya? Pak Prabowo maksudnya? Ya kan kandidatnya kan ada di situ. Ya Bapak itu ketika Bapak itu lagi, maka ya ditanyakan. Pertanyaan itu muncul terus. Iya kan ditanyakan, kan gitu ya. Jadi itu tidak ada tendensi apapun. Ini adalah sebagai upaya bentuk tanggung jawab negara. Kalau nanti presiden terpilih, ini bakal menyelesaikan persoalan pengadilan HAM berat, kemudian mencari yang hilang tadi agar ada kepastian. Pengadilan, ya, pengadilan bukan penghukuman. Sekali lagi kita katakan, negara perlu membuat pengadilan HAM berat.
pengadilan HAM ad hoc itu ya terhadap kasus-kasus HAM. Pengadilan adalah jalan mencari kebenaran. Mencari keadilan dan kebenaran. Oke, baik. Jadi kalau dia bersalah bisa ya kita katakan salah, kalau kita ambil jalan rekonsiliasi seperti di Afrika Selatan kita tempuh. Atau kalau dia tidak bersalah ada kepastian. Jadi Bapak itu tadi tidak merasa bahwa isu HAM ini menjadi sesuatu yang bertendensi terhadap pribadinya, Oke, bukan itu baik. gitu loh. Baik, saya minta tanggapan dari Bang Noel. Bang Noel, tanggapan Anda, kalau dari tim Anda melihat apakah pertanyaan itu tendensius dan Pak Prabowo benar tidak menjawab pertanyaan Mas Ganjar secara tegas, tadi kan sempat ditanyakan oleh Sebetulnya Mas kan Ganjar. itu pertanyaan yang selalu mengulang-ulang ya. Soal kita berdiri pada persoalan penyelesaian sama kita. Ingin menyelesaikan persoalan itu. Agar apa? Ini kan persoalan ini adalah persoalan bangsa ini. Kita di TKN, Tim Kampanye Nasional, tetap punya komitmen ini harus diselesaikan. Makanya kami tidak terlalu alergi terhadap isu-isu soal ini. Karena kami juga tidak merasa, apalagi kita lihat kemarin Natalius Pigai menyampaikan bahwa rekomendasi Komnas HAM sebagai penyidik ad hoc waktu kemarin itu bahwa mereka menyampaikan Prabowo tidak terlibat gitu loh. Dan isu ini itu tidak boleh dikeluarkan berkali-kali. Saya juga ngerti, loh nggak boleh keluar, saya tanya. Pertimbangannya sangat politis. Anda gitu melihat bahwa ini seperti yang Pak Prabowo katakan bahwa masalah HAM ini dipolitisasi. Anda melihat Ya memang malah selalu dipolitisasi. ke arah Karena gini, sana. Prabowo itu tidak pernah berkuasa. Yang harus ditanyakan yang berkuasa dong. Mega pernah berkuasa. SBY berkuasa. Hari ini Pak Jokowi berkuasa. Tanya yang berkuasa. Jangan mereka yang belum cuma baru ngikut kampanye ditanyain. Tapi orang yang punya kekuasaan untuk menentukan, karena negara ya, negara punya hak memaksa yang namanya membuka kasus ini secara terbuka, apalagi ini bicara tentang kepentingan publik, kepentingan bangsa ini, agar bangsa ini tidak diwariskan oleh apa? Kebencian masa lalu. Ini kan kebencian. Jangan Dan menjadi sandera. isu ini menjadi alat untuk memeras menurut saya. Memeras siapa? Ya nggak tahu. Karena ini selalu hadir terus. Tidak ada ketulusan untuk menyelesaikannya. Oke, baik. Kalau mau jujur, selesaikan dengan jujur. Baik. Dengan tulus. Kita di tim kampanye nasional, kebetulan isinya banyak aktivis 98 dan juga korban, selalu mengingatkan Pak Prabowo, ini harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, ini akan menjadi beban buat Bapak juga. Oke, di sini dan Pak kami Prabowo hadirkan- jawabannya, saya akan selesaikan. Soal ditanya kuburan, kok Pak Prabowo nanyain. Oke, baik. Di sini Kacau. ada dua aktivis 98. Emang Pak Saya minta- Prabowo menjadi petugas kuburan? Sejak kapan Pak Prabowo jadi petugas Baik. kuburan? Saya minta tanggapan dari Bang Adnan, silakan. Silakan. Saya kalau nggak salah dengar tadi Prabowo bilang, ini yang saya culik aja dulu sekarang di belakang saya. Yang paling Kalimatnya adalah nyatanya. Jangan salah, Bung. Bung, Nyatanya jangan orang yang begitu. saya dulu Katanya, ditahan, dia bilang yang dia katanya diculik. saya culik sekarang ada di pihak Jangan dong, saya. jangan Itu bikin kalimatnya. kan bahasa tadi itu dibilang tidak baik. tendensius. Kalau saya bilang emang tendensius ke Prabowo. Memang selalu dia, kok ditanyakan terus. Lah kalau dia nggak jago lagi, nggak maju lagi, ya nggak ada pertanyaan itu. Jadi ini pertanyaan memang khusus Nggak, Sumatera dia Politis bilang- Utara. atau tidak? Itu politis atau tidak? Ya politis dong, Nah, ini problem negara kok. Nah, kok persoalan Ya, politis. persoalan kemanusiaan kok jadi persoalan Kok politis? persoalan kemanusiaan di mana? Di ruang apa? Diselesaikan Di dong dengan Republik jujur. Indonesia. Bukan Itu dengan cara persoalan di begitu. Republik Berarti Indonesia. harus jujur. Itu persoalan di Republik Indonesia. Bang Noel, kita berikan dulu kesempatannya. Anda sudah selesai Saya mau menyampaikan? tanya, Prabowo pernah dipecat nggak sama Wiranto? Soal apa? Soal apa dia dipecat? Kan nggak mungkin nyolong motor. Soal apa? Secara internal dia sudah dipecat, dia sudah salah. Problemnya sekarang kan Prabowo tidak pernah diadili. Persis seperti kata Mas Hinton tadi, persoalannya diadili. Kita pengen tahu dia bersalah atau tidak. Jadi dipecat itu bukan proses pertanggungjawaban atau hukuman bagi Seharusnya Prabowo. ada pengadilan ad hoc tadi itu. Oke. Nggak berlarut-larut. Ya. Saya setuju dengan dia. Saya pakai gini terus. Lu pakai gini gua seneng. Oke, baik. Kalau gitu begini. Silakan. Saya setuju dengan dia satu hal. Yaitu Jokowi harus melakukan Menuntaskan. pengadilan ad hoc, itu harus mengadili. Oke. masih ada waktu ya. Soalnya Jokowi sendiri yang waktu dia terpilih jadi presiden, Berjanji. dia bilang dia akan menyelesaikan Menuntaskan. kasus ini. Oke. Terutama ada Wiji Tukul yang orang Solo, yang Jokowi ini pernah jadi wali kota Solo. Sampai hari ini nggak ada, jadi ada benernya.
Emang Oke, selalu benar baik. saya. Jokowi, silakan. PDIP, mau menanggapi? Oke, baik. Supaya tidak terpotong, kita akan jeda termasuk ke Mas Syafiq. Apa susahnya sih menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan HAM berat ini? Supaya tidak kemudian dikatakan isu 5 tahunan. Kita jeda sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Syafiq sebagai aktivis 98, Anda melihat, Anda puas nggak dengan tanya jawab yang terjadi tadi soal penyelesaian pelanggaran HAM, termasuk kenapa susah sekali untuk menuntaskan pelanggaran HAM ini di Indonesia? Satu, jelas saya tidak puas ya. Yang kedua, ya memang susah. Bahwa menyelesaikan pelanggaran, kasus-kasus besar, apalagi pelanggaran HAM berat, itu selalu tidak mudah. Bahkan di beberapa negara yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional itu sebagai penjahat HAM itu melibatkan sekian negara, pasukan khusus untuk memburu dan menangkap dan segala macam. Jadi kalau pertanyaan apa susahnya? Sangat susah. Penyelesaian kasus-kasus besar itu sangat susah. Kenapa? Karena melibatkan orang-orang yang powerful. Orang-orang yang punya kekuasaan dan punya pengaruh besar. Sehingga terlindungi oleh kekuasaan dan pengaruh. Maka kemudian kita mengenal ada istilah impunity. Jadi impunitas itu adalah bagaimana orang-orang yang walaupun dia bersalah, diduga kuat bersalah, bahkan gitu kan oleh pengadilan atau oleh proses hukum dinyatakan bersalah, tetap tidak bisa dibawa misalnya ke penjara. Nah, kemudian seolah-olah dia kebal, tak tersentuh. Itu yang disebut sebagai impunity. Dan impunity itu lazim terjadi dalam sejarah justru terhadap kasus-kasus besar karena pelakunya orang-orang yang sangat powerful. Masih relevankah kemudian isu HAM ini ditanyakan berulang kali Ya, kepada Pak relevan. Prabowo? Keadilan yang belum ditegakkan selalu relevan untuk ditanyakan. Kompensasi korban yang belum pernah diberikan selalu relevan untuk ditagih sampai kapanpun. Nyawa yang hilang selalu relevan untuk dimintakan pertanggungjawaban. Mau 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun. Anda tanggapan Anda soal masalah HAM ini dipolitisasi berulang kali setiap Pak Prabowo maju selalu muncul kembali. Tanggapan Anda soal ini karena dipolitisasi? Prabowo sebagai orang yang diduga kuat dan diputuskan oleh Dewan Kehormatan Perwira, dia memang bertanggung jawab atas itu, dia mencalonkan diri dalam event politik. Sehingga oleh lawan ya digunakan dan itu sah dalam demokrasi. Dan nggak ada yang salah dalam konteks demokrasi. Bahwa itu politis, jelas politis. Bahwa itu dipolitisasi, oh jelas dipolitis. Kalau dia nggak punya kesalahan itu, dia tidak punya nilai politis. Tetapi bahwa pertanyaan bahwa seluruh kandidat harus ditanya terkait kebijakan tentang HAM. Tapi bahwa kemudian Prabowo mungkin lebih sensitif karena itu dianggap politisasi ke arah dia. Karena dia bahkan oleh Dewan Kehormatan Perwira, yang di situ anggotanya ada Pak SBY juga, dia memang diduga kuat, dinyatakan sebagai yang bertanggung, nyampe dia dipecat. Bahwa kemudian dia tidak berhasil dia bawa ke mahkamah militer karena dia masih powerful, menantu presiden, mantan Danjen Kopassus, Menteri orang yang powerful, dan di mana-mana memang menyelesaikan pelanggaran HAM berat, pelanggaran kejahatan besar yang melibatkan powerful tidak mudah, Mbak. Tidak mudah. Bang Noel mau menanggapi bahwa memang perjalanannya seperti itu, seakan-akan masih ada hutang yang harus dibayar untuk menuntaskan kasus ini. Ya kalau utang ini penting harus kita bayar, persis apa yang disampaikan teman saya Syafiq. Siapapun kandidatnya, rakyat punya hak untuk bertanya. Pertama itu penting agar siapapun nanti pemimpin mengerti secara menghargai yang namanya hak asasi manusia. Jadi saya rasa sampai detik ini kita tidak punya sedikit pun alergi terhadap hal itu. Gitu. Jangan alergi, jangan merasa sensitif soal pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan soal pelanggaran HAM itu. Agak berbeda nih dari jawaban yang tadi. Iya, agak berbeda. Yang Tapi pertama. Pak Prabowo mengatakan itu tendensius loh. Ya wajar lah, karena itu kan ditanya terus. Orang nggak mau Pak Prabowo tadi gitu loh. Seakan-akan udah pasti lah. alergi. Karena memang ada temanya. Begini, Coba. orang sudah dijawab berkali-kali, ditanya lagi berkali-kali Bukan soal jawab, tanya alerginya, lagi. bukan soal tendensiusnya.
Tadi Prabowo seolah-olah saya sebagai publik loh yang mendengar itu seolah-olah dia malah pejuang HAM. Bukan, makanya Dari kalimat apa Mbak menangkap itu? Tadi ada lebih coba fair. diulang aja. Mati-matian Tidak untuk HAM. Dia berkuasa. mati-matian untuk HAM. Gitu Dia loh. membela HAM. Jadi saya bingung. Lama-lama kok orang juga jadi bingung. Dan tema HAM itu Ya. ya agenda resmi, Iya. jadi nggak dipolitisasi lah wong Ya agenda karena politik begini, nggak apa-apa, tidak ini ada kan yang juga- sedikit pun jujur terhadap persoalan penyelesaian kasus HAM ini. Harusnya jujur kita selesaikan sama-sama. Dipolitisasi justru Justru Prabowo hanya setiap sampai 5 hari ini tahun, tidak diadili. 5 tahun, Itu lagi dipolitisasi. 5 tahun lagi. karena bapak itu nyalon Selesaikan lagi. dong. Kalau bapak Nah, itu nggak nyalon lucunya, lagi, nggak Oke. ditanya. Lucunya, hari ini ada sebelum 98, ada 96, 27 Juli. Kenapa orang tidak pernah bertanya soal 27 Juli? Itu lebih fair juga dong. Kita semua hadir, Bung, di 27 Juli. Kita aktor bagian itu yang menyaksikan sejarah sebelum 98. Ada Sinton, ada Safik. Safik bawa-bawa apa waktu itu kita tahu. Sinton bawa-bawa apa kita tahu. Saya bawa ransel waktu itu. Di Uber Orde Baru. Kita semua tahu Sepertinya itu, Nan. waktu Pak SBY nyalon 27 Juli dimasalahkan. Lah iya, lah Dianggap kenapa juga? sekarang pada diam juga? Ya karena itu? sekarang Ini Pak SBY nggak nyalon. selesai. Maksud saya Urusannya fair. adalah Makanya saya bilang dirinya gini. mencalonkan Gini, diri. begini maksud saya gini. Karena kandidatnya- Sudah, kalau kita Oke, mau baik. menyelesaikan Di data persoalan Ganjar hukum tadi ada ini, nggak ya? selesaikan dengan niat yang baik. Bukan hanya untuk 5 tahunan. Nanti kalau Pak Prabowo nggak ada, Enggak, yang akhirnya menyelesaikan persoalannya itu hilang. siapa? Yang menyelesaikan itu siapa? Presiden atau Lah siapa? iya presiden dong. Presiden. Jangan Prabowo yang belum jadi presiden dituntut. Tapi itu menjadi Ditanya. pertanyaan. Bukan Itu dituntut, iya. Kalau ditanya. dituntut, Kalau jadi Ditanya presiden, sebagai apa iya. komitmennya itu iya. Iya, iya, iya. Nggak, Nggak ada orang kita aliri soal itu, Bapak Bu. itu Oke. cuma Dan Pak ditanyakan. Prabowo punya komitmen Iya, untuk iya, hal betul. itu. Saya akan tuntaskan. Misal tuntutnya pengadilan Hehok, saya akan buat. Ditanya kuburannya, emang dia petugas kuburan. Oke, baik. Makanya ngawur. Baik, Bang Ege silakan. enggak, saya bukan apa-apa. Itu bukan pertanyaan ngawur. Itu kan wajar aja orang Itu berbahasa. relevan. Ya pelan-pelan, satu, top. Di mana- Bahwa ini ditanyakan dan ini ada politisnya, iya dong. Pasti. Ini kan Kan majunya juga capres juga. menuju capres. Posisinya Ya, tapi politik. Langkah politik. Ada Loh, kita temanya. di sini ini diskusi politik loh, dikira Iya, diskusi iya, olahraga. betul. Bang. Demokrasi, Tapi acara juga gini, politik. Nggak. politik juga kalau tidak didasari oleh kejujuran, yang ada adalah Loh, kemunafikan. justru karena kejujuran. Yang Pelan-pelan, munafik Pak. siapa? Itu Bentar, ini yang pertanyaan munafik itu siapa nih? Pertanyaan Itu itu kan jujur. akhirnya. Itu kan biasa tanya mana kuburannya. Artinya persoalan ini kok nggak selesai-selesai. Adnan, barangkali pada waktu itu terlalu semangat. Karena Ada yang orang di belakang hilang. mensemangati. Jadi Begini terlalu loh, Bang. semangat. Ada Karena gini, orang hilang yang belum diketemukan. Kalau dia meninggal di mana kuburannya? Iya, itu ada kan 13. biasa aja. debat Ah, debat gitu loh. itu Dan kan itu berdasarkan dokumen loh. debat itu ilmiah, Dokumen di ada DKP. kelasnya. Itu kan ya. jelas. Ini debat itu ilmiah, ada Iya. kelasnya, ada mata kuliahnya. Jadi kalau masih mau ngambil nih ada nih 2 sampai 19 Januari di Cornell itu online loh ini. Bisa diikuti mata kuliah debat. Maksud saya begini, karena mungkin terlalu semangat ya, ada yang nyemangatin dari belakang. Iya. Jadi bahasa Maksudnya terdengar siapa tinggi. nyemangatin? Nadanya tinggi. Ada yang kayak apa tuh ya dari belakang. Oh, yang pemandu suara. Oke. Sorry. Oke, baik. Jadi Ada aja, Bro. maksud saya kan Bang sederhana Ege. kan? Pertanyaannya itu pelan-pelan loh, sederhana ya kan? Iya. Kalau Anda berada di sana, nah gitu kan? Iya. Apakah Anda akan mengadakan pengadilan HAM ad hoc? Sebetulnya kalau lagi tenang kan bisa dijawab. Iya. Ya kan? Pasti. Kan ujungnya dijawab itu kan nggak ada masalah. Ya, Saya mau ujungnya- mengadakan. Betul, jika diperintahkan Ini kan akan kesannya dibuat. baperan Ya, gitu kan? terus yang kedua Oke. ada 13 orang katanya gitu ya. Maukah membantu menunjukkan Ya, di mana kuburannya. kuburnya? Lalu yang kedua pusara kalau nggak salah Untuk kurang lebih gitu. berziarah. Iya, Ya. untuk berziarah. Oke. Kan sebetulnya bisa dijawab Mas Ganjar gitu ya. Ya. Sama dong, jangan cuma Mas Anies, Mas Anies. Oke. Mas Ganjar, Mas Dua-duanya. Ganjar, koma. Kalau nanti dari pengadilan itu kita tahu di mana kuburannya, ya kita tunjukkan. Gitu. Oke, baik. Kan enak kan Baik, gitu ya. dan lebih enak kalau kita jeda dulu Bapak-Bapak. Kita harus jeda dulu, kita mau breaking, kita akan ke headline news terlebih dahulu. Pemerintah ini sebenarnya membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Apakah itu cukup untuk memberikan rasa keadilan bagi keluarga dan para korban? Usai jeda, tetaplah bersama kami.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Panggung Demokrasi. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan para narasumber, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa tanggapan dari warganet menilai soal masalah penyelesaian HAM ini. Kita simak seperti inilah hasil polling yang kami lakukan di 2 akun sosial media Metro TV. Polling netizen, pertanyaannya menurut Anda apakah masalah HAM adalah isu daur ulang tiap 5 tahun sekali? Jadi yang menjawab ya, baik dari Instagram maupun aplikasi X. Dari Instagram 77% mengatakan iya ini adalah isu daur ulang. Sementara dari aplikasi X mengatakan 45% mengatakan ini adalah isu daur ulang. Yang mengatakan tidak adalah 23% dan 55%. Bisa kita lihat warganet dari Instagram dan aplikasi X agak berbeda. Ada yang mengatakan tidak, ini bukan isu daur ulang. Di warganet di aplikasi X dominan mengatakan itu, sementara warganet di Instagram 77% mengatakan ya ini adalah isu daur ulang. Jadi kemudian agak bisa kita lihat terpecah pemahaman masyarakat soal isu pelanggaran HAM ini. Lalu kemudian pertanyaan kedua kami, yakinkah Anda presiden yang baru akan berkomitmen dalam menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM dan HAM berat yang ada di Indonesia? Kembali ada yang mengatakan yakin 68% dari netizen di Instagram, namun 63% warganet di aplikasi X mengatakan tidak yakin. Bang Ege, bagaimana melihat bahwa ini ternyata masyarakat juga terpecah melihat soal isu pelanggaran HAM ini? Iya, boleh tahu ini dilakukan sebelum debat? Sebelum acara ini ditayangkan. Oh iya, kami berarti lemparkan. sesudah debat ya? Sesudah debat. Oh iya, kalau sesudah debat agak terpecah posisi kita ya barangkali. Iya, maksudnya sedang tergantung pada Anda sedang kurang lebih condong kemana lah begitu. Jadi Anda bisa ya yakin gitu. Kalau Anda yakin pilihan Anda akan jadi presiden selanjutnya gitu. Karena dari pengalaman kita, Safik, kan hampir nggak ada kan presiden yang betul-betul menuntaskan ini gitu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman masa yang lalu ya, kalau ini apakah yakinkah Anda tentang presiden-presiden yang ada, jawabannya mestinya tidak yakin. Fakta demikian ya, Safik ya. Tapi kalau menuju ke masa depan, ya ini orang bisa berdasarkan debat yang kemarin. Bisa berharap bahwa kalau dia yakin bisa dengan saja calon pilihannya, dia akan jawab yakin. Tapi kalau misalnya dia tidak yakin terhadap calon di mana dia cenderung akan memilihnya, maka dia akan jawab tidak yakin. yakin. Baik, Mas Taufik, pengadilan ad hoc itu tanda kutip selalu jadi jualan ya, penuntasan masalah ini selalu jadi jualan para capres. Tapi mungkin bukan soal jualan ya, pengadilan ad hoc itu memang aspirasi sejumlah keluarga korban. Nah, karena dianggap kalau diserahkan pada pengadilan yang ada, itu dianggap dia akan susah mengambil keputusan yang objektif dan adil. Maka kemudian aspirasi sejumlah keluarga korban itu pengadilan HAM-nya ad hoc. Walaupun saya sendiri juga skeptis bahwa pengadilan HAM ad hoc itu akan benar-benar bisa memenuhi rasa keadilan korban. Karena itu juga akan diputuskan kan lewat mekanisme politik juga. Kemudian siapa itu yang politisasi, itu yang politisasi. Ketika udah masuk sebuah prosedur politik, dia akan ada pertarungan pengaruh. Kita akui hari ini adalah orang-orang yang terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini di Indonesia masih lumayan berpengaruh. Jadi juga orang seperti saya agak skeptis juga. Memang harus kita akui bahwa sistem politik di Indonesia itu belum cukup baik untuk terwujudnya keadilan. Jadi kalau ternyata pengadilan ad hoc itu juga berjalan, hasilnya pun bisa jadi diragukan. Tidak seperti buat saya hasilnya juga tidak benar-benar memenuhi rasa keadilan korban. Kasus Trisakti atau Mas Hinton, saya kira itu kan pengadilan HAM ad hoc juga. Ya yang kena ya prajurit-prajurit yang ini. Level bawah. Iya. Sampai kemudian juga tetap kemudian walaupun sudah diadili, tapi kemudian ada kebijakan untuk rehabilitasi dan kompensasi terhadap korban. Nah itu ada dalam kasus penembakan mahasiswa Trisakti. Dari 3 capres. Tapi dari sisi saya kira pengungkapan kebenaran, penegakan keadilan, saya kira juga dalam konteks kasus Trisakti, menurut saya keadilannya juga tidak terpenuhi karena ada aktor-aktor yang dianggap lebih powerful dan memang memberikan perintah atau bertanggung jawab tidak tersentuh tetap. Dari 3 capres yang berlaga bicara soal isu penuntasan permasalahan pelanggaran HAM berat ini, adakah Anda yang melihat yang paling serius? Saya kira tetap kemungkinannya di luar Pak Prabowo. Saya kira yang lain mungkin relatif saya kira punya kemungkinan lebih besar untuk memperjuangkan itu. Walaupun juga tidak mudah karena tadi saya katakan menyelesaikan kasus besar selalu tidak mudah karena
tadi tersangkut orang-orang yang powerful. Ada bawaan sifat hipokrit juga loh, misalnya ya. Pada saat kita bersama-sama maju gitu, itu nggak dipersoalkan. Tapi kalau nanti Anda pisah pasangan, dipersoalkan. Oke, saya punya cerita. Waktu habis Pilpres 2014 dan saya membantu Pak Jokowi 2014, saya dan sejumlah teman bertamu ke Bu Sumarsih, bapaknya Wawan. Wawan itu salah satu korban Semanggi, teman kami, mahasiswa Ahmad Jaya. Kami bertamu di rumah, ngobrol ini dan tentu teman-teman punya harapan besar bahwa dengan terpilihnya Pak Jokowi, pemerintahan baru yang sipil dan semangatnya nggak punya beban masa lalu terkait kekerasan militer, tentu berharap bahwa kasus misal Semanggi dan yang lain-lain diselesaikan. Saya termasuk orang mungkin satu-satunya yang waktu itu menyampaikan kepada Bu Sumarsih bahwa jujur aja saya tidak yakin, Bu, bahwa kasus Semanggi akan bisa benar-benar diselesaikan. Bukan karena saya tidak percaya Pak Jokowi, tapi karena saya punya pikiran bahwa kasus yang melibatkan orang-orang yang powerful selalu tidak mudah dan kemudian mereka yang berkuasa menghindari resiko bertarung sama orang-orang yang powerful ini. Itu yang saya sebutkan. Jadi ada kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok yang juga dilindungi. Iya, butuh komitmen kuat penyelesaian kasus HAM itu. Oke, Bang Donald mau menanggapi bahwa ternyata mungkin dari 3 kandidat capres ini Pak Prabowo yang mungkin memiliki beban tersendiri. Saya rasa ini bukan soal Prabowo, ini beban kita sesama anak bangsa. Tadi apa yang Sinton bilang itu sampaikan tadi, butuh komitmen yang kuat, nggak bisa tidak, gitu. Siapapun presidennya, tadi apa yang disampaikan Bung Safik, ini terkait entitas, kemudian person yang masih menggurita dalam kekuasaan. Beda dengan kayak kasus Bosnia atau apa ya, Slobodan Milosevic itu harus benar-benar intervensi internasional sampai yang namanya dia harus dihadiri di Den Haag benar-benar gitu loh. Nah persoalannya kan ini susah kita lihat gitu. Pengadilan internasional juga tidak tercampur, apalagi berharap dengan pengadilan nasional ad hoc ngadepin dari misalnya kayak berharap dari Komnas HAM. Komnas HAM mungkin punya komitmen, ayo. Lantas pengadilan pidananya Jaksa Agung, ya nggak bisa juga, ribet. Mereka mungkin punya kekhawatiran karena nih mereka juga masih punya. Maaf ya, tapi kok jadi pesimis kalau kemudian kita bertarung pada kekuasaan, ribet Tadi saya sampaikan apa yang disampaikan Sinton itu betul sekali. Punya nggak komitmen kuat untuk hal itu? Gimana? Ujungnya akhirnya ini cuma jadi isu juga yang tetap keadilan tidak didapatkan korban dan keluarga. Ya itu tadi persoalan komitmen tadi. Jadi kalau kita sandingkan di antara 3 kandidat ini yang punya komitmen kuat itu ya jelas Pak Ganjar. Tentu bukan Bapak itu. Kalau Bapak itu ya pasti komitmennya nggak kuat karena ya DKP dalam menyelesaikan persoalan itu. Putusan DKP itu diduga. Yang tidak pernah terlibat aja menurut Safik susah. Apalagi yang terlibat. Tapi justru di situ menariknya Adnan, karena setidaknya berdasarkan hasil survei ada yang sedang leading. Karena itu pertanyaan itu dimunculkan menjadi tantangan bagi kemauan kita semua. Kalau Anda ada di sana kan betul kan? Ketiga-tiganya. Tapi gini Prof. Iya dong. Ini sebenarnya kita nggak bisa menurunkan ini menjadi urusan elektoral. Oh enggak, bukan. Bahwa mau surveinya berapapun, ketika Bapak itu ada lagi nyalon lagi pasti ditanya lagi. Setuju, kalau itu setuju. Gitu kenapa terus ditanyakan setiap 5 tahun? Gitu karena pemilunya setiap 5 tahun. Nanti Anda apakah jadi challenger atau menjadi petahana pun akan ditanyakan lagi. Misalnya Anda tidak melakukan. Tapi yang mau saya katakan memang ada dalam tanda petik ini, mohon maaf, ada bagian-bagian yang hipokrit juga. Di mana pada bagian tertentu kita seperti kompromi. Betul nggak? Kita marah-marah, Ibu Sumarsih dan kawan-kawan setiap hari Kamis selalu ada di situ. Tapi kita naik turun lupanya. Bahkan kan tiba-tiba ketika orang sudah menjadi menteri gitu ya, dia bisa diterima di Amerika, bisa diterima di mana-mana yang sebelum situasi yang berbeda situasinya sebelumnya. berbeda, sehingga kemudian orang akan mengatakan kenapa dia nggak boleh ikut pemilu? Dia pernah ikut pemilu bersama, gitu. Tentu boleh ikut pemilu. Kemudian kenapa dia sudah bersih dari misalnya tuduhan-tuduhan HAM itu, di luar negeri saja dia bisa diterima. Jadi ada hipokrit ya, tindakan-tindakan hipokrit yang kita jadi berhadapan dengan itu, lama-lama kita turun juga. Jadi daya juangnya untuk memperjuangkan karena itu pertanyaan ini penting betul. Terima kasih pada yang mengucapkannya gitu. Ya kan? Kan dari 3 calon kan ada satu yang mengucapkan. Kalau Jokowi 5 tahun yang lalu tidak mengangkat dia jadi Menhan,
nggak ada lagi tuh yang disebut tiap 5 tahun berulang. Jadi ketika Jokowi mengangkat Prabowo sebagai Menhan, saya sebagai Jokower waktu itu, saya paling marah. Tapi semua teman saya yang Jokower sama Jokowi ini Mengiyakan bukan keputusan mengiyakan itu. gitu. Mendukung. Kita kan nggak tahu Pak Jokowi ini visioner, punya strategi, punya ini, punya orang kok Menghindari terbius. polarisasi, Pak. Iya, tapi Bagian dari rekonsiliasi nggak itu terpolarisasi yang juga mayoritas. Iya, iya. Mayoritas menganggap gendeng kalau ngalahin Jokowi. Sekarang kejadian, Iya, kasihan juga saya sama Prabowo nih. Ditanyain lagi sih. Enggak, Seharusnya tapi dia bilang, kalau dia yang nggak angkat jadi- gua kan Jokowi. Pak, Marahin Jokowi Bapak Sita mau menanggapi nggak statement? Kalau dia nggak jadi Menhan pun, Iya. asal maju Pilpres, tetap ditanya. Iya, tapi maksud saya kok dijadikan Menhan? Orang yang dulu mau menyelesaikan persoalan ini, Wiji Tukul dan segala macamnya itu, Wiji Tukul stressing aja karena dia kenal sama istrinya segala macam. Ngakunya kan begitu. Lah kok dia ngangkat Prabowo sebagai Menhan? Dan justru pertanyaan saya tadi menjadi penting. Ini ditanyakan Jadi- ketika ada nilai-nilai elektoral seperti tadi. Nggak apa-apa, lepas dari itu. Bapak-bapak, ya, ini penting. pemerintah membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Iya. Sudah juga berjalan. Apakah itu cukup? Bisa dikatakan penyelesaian non-yudisial apakah lebih baik daripada tidak ada penyelesaian sama Jadi sekali? ada dua model penyelesaian terhadap pelanggaran HAM itu. Non-judicial, Melalui judicial. jalur pengadilan Dan non pengadilan. Nah, kalau sisi non pengadilan, non Non-yudisial, yudisial tadi itu adalah pada aspek keberpihakan terhadap korban. Bagaimana pembiayaan terhadap korban, kerugian dan lain-lain. Ya. Nah, kalau pengadilan adalah terhadap pelaku. Nah, sekarang terhadap kasus pelanggaran HAM berat di bawah tahun 2000, sebelum tahun 2000, nah itu harus penyelesaian pelanggaran HAM berat. Nah, pengadilan HAM ad hoc. Nah, sebenarnya ini penting. Maka tadi supaya ini tidak menjadi dianggap ya sebagai isu yang dipolitisasi, ya negara harus menyelesaikan ini. Betul. Maka disitulah perlu pemimpin. Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar jelas bahwa beliau menyampaikan komitmennya kalau saya terpilih agar ini tidak menjadi persoalan beban buat bangsa ini ke depan, maka saya sebagai pemimpin saya akan menyelesaikan ini. Itu penting buat kita. Nah, Tapi Pak Prabowo juga tadi mengatakan itu jika diperintahkan juga akan melakukan pengadilan ad hoc ya kan? Nggak ada masalah katanya. Jadi tidak ada masalah. Tapi itu bagian tuntutan kita. Masalahnya ada. Ketika Ganjar mengatakan itu, Ganjar dengan serius dan enteng. Yang ditanya itu, tanyain gua, 5 tahun kok ditanyain terus. Betul. Jadi itu juga bisa kita Padahal baca. dalam debat tidak ada pertanyaan tendensius. Karena apa? Semua pertanyaan memang Pasti punya ditujukan tendensi. untuk memancing gagasan dan klarifikasi. Dari lawan politik. Pertanyaan soal Oke. pupuk apa nggak tendensius? Soal Betul. Jokowi di Jawa Baik. Tengah juga nggak ada pupuk gitu. Atau pertanyaan tendensius, membangun namanya rumah juga ibadah tendensius juga loh sebetulnya. Oke, baik kita harus jeda. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan. Tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Saya posisinya adalah ini harus dituntaskan. Ini harus bisa menghadirkan rasa keadilan. Bukan saja soal legalnya yang sudah diselesaikan. Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam dua peristiwa ini. Peristiwa Kanjuruhan dan peristiwa kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan. Tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Saya posisinya adalah ini harus dituntaskan. Ini harus bisa menghadirkan rasa keadilan. Bukan saja soal legalnya yang sudah diselesaikan.
Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam dua peristiwa ini. Kanjuruhan, kita bisa bertemu dengan para pencari fakta, kita bisa melindungi korban, kita bisa membereskan urusan mereka dari sisi keadilan korban, termasuk di kilometer 50. Ketika kita bisa bereskan semuanya, maka kita akan naik dalam satu tahap. Apakah kemudian proses legal dan kemudian mencari keputusan yang adil bisa dilakukan? Jawaban saya, bisa. Jadi dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandra persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi. Sensi terus karena tidak pernah ada keputusan. Maka cara-cara ini mesti dihentikan dan kita mesti berani tegas. Kadang-kadang kita juga mesti harus berpikir dalam situasi yang lebih besar. Mari kita ciptakan kembali Undang-Undang KKR. Ya, baik. Saya akan ke Bang Afnan. Kenapa kemudian Mas Anies bilang penyelesaian kasus Kanjuruhan dan KM 50 jauh dari rasa keadilan? Padahal sudah ada proses secara hukum yang berjalan. Ya tidak tuntas ya. Kalau secara hukum kan memang selesai. Tapi kita coba kembali ke saat peristiwa itu terjadi ya. KM 50 itu sangat kental. Orang ngomong ini Islam gila. Kasarnya begitu ya. Kasus itu dianggap itu memang ketika publik membela dianggap pro radikal. Ada framing, itu. Itu berkali-kali. Nah, itu harus diselesaikan dengan jelas juga. Sekarang banyak orang prihatin sama itu, tapi ketika peristiwa itu terjadi sangat kental. Ini kan memang teroris, bahkan Islam gila, Islam ini, Islam itu segala macam. Baik. Nah, ini kenapa? Kita selalu melihat, kita bilang tidak boleh politik identitas. Tapi ketika ada peristiwa yang kayak gitu, kita mati-matian menganggap ini memang dilakukan oleh orang yang nggak benar. Sehingga dibantai begitu saja boleh. Ini kan sakit negara ini. Soal Kanjuruhan? Iya. Soal Kanjuruhan? Oh, kalau soal Kanjuruhan, Mas Anies tadi mengatakan bukan cuma soal kepastian, tapi keadilan. Ya. Di kepala kita ketika menyebut keadilan, yang terbayangkan siapa? Korban. Itu benar. Tapi kalau kasus Kanjuruhan, keadilan itu juga adalah Kapolrinya mundur. Oke, baik. Mas Safi, saya minta tanggapan Anda soal kasus KM 50 dan Kanjuruhan. Ada proses hukumnya, mungkin berbeda dengan pembahasan di segmen sebelumnya. Lalu apakah memang ternyata masih bisa diupayakan proses hukum ke depan supaya tidak ada ruang pertanyaan-pertanyaan atau rasa yang merasa tidak adil baik keluarga maupun korban? Satu, ketika dianggap bahwa proses hukumnya belum final, tentu itu bisa dimasalahkan lagi. Dan yang kedua, ketika memang dianggap ada temuan-temuan baru yang juga baru diketahui, dia juga bisa diangkat lagi, gitu. Jadi kalau ditanya apakah mungkin gitu loh. Bahkan kasus-kasus yang udah diputus aja, kalau memang ditemukan fakta baru, dia bisa dibuka kembali. Dan memang kan problemnya bahwa Indonesia ini, kita ini harus mengakui gitu. Di Indonesia ini seolah kan nyawa itu dianggap murah. Apalagi kalau nyawa orang-orang kecil. Ini yang komitmen kita bagaimana kita benar-benar menempatkan penghargaan atas nyawa. Kalau kita kan misal konteks di agama itu kan, ya pembunuhan itu kejahatan paling besar, gitu loh. Kejahatan paling besar. Tapi kalau di Islam ibaratnya kalau membunuh satu orang yang nggak punya salah apa-apa itu kayak membunuh manusia seluruh dunia. Istilahnya saking besarnya kejahatan pembunuhan itu. Jadi memang kita sebagai bangsa harus belajar memastikan bahwa pembunuhan, pembantaian, extrajudicial killing itu nggak boleh terjadi dan apalagi kalau dilakukan oleh aparat negara. Negara itu kewajibannya, mandatnya memastikan warganya aman, bukan justru menciptakan rasa tidak aman di warga. Berbeda dengan pembunuhan orang kelahi di jalanan atau individu itu tindakan kriminal. Tidak bisa dibedakan. Kalau tadi Pak Prabowo membandingkan gitu, tiap ini ada orang hilang atau ini dibandingkan dengan penculikan, sangat berbeda. Solusi yang disampaikan Mas Ganjar, undang-undang KKR akan dibahas salah satunya. Apakah itu benar? Kan sempat dibatalkan oleh MK undang-undang KKR sebelumnya. Apakah ini akan menjadi wacana? Karena di era Pak Jokowi juga itu ternyata tidak. Iya, makanya butuh komitmen. Tugas negara itu menghadirkan keadilan.
Satu, keadilan formal, kedua, keadilan substansial. Nah, tentu apa yang disampaikan Pak Ganjar itu adalah bagian dari komitmen beliau untuk menyelesaikan persoalan Kanjuruhan, persoalan di kilometer 50 dengan perspektif dari sisi keluarga korban. Nah, ini ada persoalan yang mendasar di kita yang bertabrakan dengan nilai Pancasila, kemanusiaan, adil dan beradab. Itu tadi seperti dikatakan sahabat saya Safik, ya, kita ini ada banyak kehilangan nyawa, bukan dianggap sebagai suatu tragedi, itu cuma dicatat aja Ya, itu sebagai tadi angka saya statistik. sebutkan ada upaya-upaya untuk Iya. melupakan atau tindakan hipokrit. Maksudnya gini, Padahal semakin gini, lama Prof. ini kalau nggak ditanyakan, ya semakin lupa, semakin tenggelam Semakin hilang. dalam pergantian generasi. Bahkan kalau yang naik, yang lebih berkuasa, yang lebih berpengaruh, susah sekali. Saya nggak bisa bayangkan kalau Kanjuruhan ya, itu kita menyelenggarakan Piala Dunia U17, kita sama sekali loh. Nggak membahas mengatakan- soal itu. Nggak, cuma Nggak misalnya melihat. mari kita berdoa buat para korban Kanjuruhan misalnya ya. Padahal ini tragedi terbesar loh. Dengan meninggalnya 135 orang, luka-luka 695 orang Ya. di Oktober 2022. Iya, Sebelumnya dan itu di Kapolri Accra, pantas Ghana, mundur itu. Mei 2001 misalnya. Nggak ada satu pun ungkapan kita ya untuk merayakan sepak simpati bola itu, modern. Dok, Cuma mari Duka. kita berdoa sama-sama. Ini kan Piala Dunia Jadi- dilaksanakan di Indonesia Oke. misalnya. Jadi Nah di maksud kita- saya, yang saya khawatir, terima kasih bahwa ini diungkapkan oleh kandidat manapun. Kalau Oke. misalnya ini seakan-akan tertuju kepada Pak Prabowo, bisa juga Pak Prabowo yang menanyakan Kanjuruhan misalnya. Karena dia kan cinta sepak bola juga. Semakin cepat ditanyakan, semakin bagus. Karena kalau enggak ketelan waktu, nanti tertelan dengan generasi-generasi Dan komitmennya siapa. tidak bisa tertagih Apalagi ke kalau depan. orang itu makin lama makin Oke. ada di pusat kekuasaan, kan Baik. makin Iya. sulit untuk Baik. jadi Kan, itu. Kanjuruhan itu kan di stadion yang matinya. Iya. Beda dengan yang diomongkan Prabowo di Jakarta ada sekian banyak. Yang hilang. Itu beda gitu loh. Kriminal Dengan itu yang mah. itu kriminal. Sorry, kematian itu memang sesuatu yang seperti katakan Iya, iya, Safik. iya, iya. Tapi itu sorry Li, kematian biasa, kriminal biasa gitu. Beda dengan yang 5 tahun sekali itu. Jadi Beda dengan pelanggaran HAM yang terjadi, kayaknya penculikan dan sengaja lain-lain. dia ingin mengatakan itu kan biasa, kematian biasa. Betul, Baik. cuma 14 atau Apakah berapa yang maksudnya hilang. tendensi Pak Prabowo adalah kematian yang biasa membandingkan kasus pembunuhan dan penculikan Nggak aktivis bisa itu? kita beda-bedain kejahatan, kematian, menghormati nyawa Kalau orang yang sama 5 nggak bisa. tahunan itu yang Masa kita melihat melakukan seorang itu institusi parsial? negara pasti beda. Bukan sipil. Nggak gitu dong Mas. Ya. Sampean Pasti beda. nggak. Kalau institusi Nggak. negara Pak yang Prabowo tetap melakukan yang namanya itu kematian kejahatan adalah luar kematian. biasa. Baik, kita dengarkan Setiap dulu. kehilangan Mas nyawa adalah kehilangan Semua, nyawa. Yes, aku Nggak bilang bisa begitu dong juga, harus ngutip kita Safik beda-bedakan antara kematian yang A dengan yang B. Nggak bisa Pelakunya kita bedakan. Kalau dilakukan oleh institusi negara itu pelanggaran HAM berat. Apapun yang mencabut nyawa di luar peradilan adalah kejahatan. Iya, betul. Ya udah, lalu betul problemnya kejahatan. Oh, pasti ada. Semuanya ada levelingnya. Oke. Gitu. Baik. Jadi yang disebut pelanggaran HAM itu kan oleh state aparatur Baik. negara. Bapak-bapak, Ada ini yang masih ada non- perjalanan ke depan. Yang tak Masa kunjung padam kampanye berarti emang, ya. masih menjadi perdebatan. Kita lihat seperti apa. Boleh kita aplaus untuk para narasumber. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, pemimpin berganti dari masa ke masa lewat wacana dan juga beribu janjinya. Namun bagi keluarga korban pelanggaran HAM, hanya satu yang dinanti, kepastian hukum dan keadilan atas peristiwa duka nestapa yang terjadi. Semoga ada presiden bernyali yang akan menuntaskan permasalahan ini agar tidak menjadi beban dan sandera langkah pembangunan bangsa ini. Saya Afir Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.